Halo, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Oktarima Indriani sebagai ketua. Saya Firda Febriana sebagai anggota. Saya Rwilin Tarimisnar sebagai anggota. Happy watching! Audit atas siklus persediaan dan pergudangan. Pokok-pokok pembahasan yang akan kami jelaskan kali ini adalah siklus persediaan dan pergudangan, fungsi-fungsi terkait, pengendalian intern atas siklus persediaan dan pergudangan, serta pengujian substantif atas siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang memiliki hubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan melalui siklus akuisisi dan pembayaran. Siklus persediaan dan pergudangan ini diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Yang pertama, persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda. Yang ketiga, kesulitan untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda. Yang keempat, estimasi keusangan persediaan. Dan yang terakhir, metode penilaian persediaan yang berbeda. Gambar ini menunjukkan arus fisik barang serta arus biaya dalam siklus persediaan dan pergudangan bagi perusahaan manufaktur. Periksalah pendebatan ke akun T bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur untuk melihat bagaimana siklus persediaan dan pergudangan berkaitan dengan siklus akuisisi dan pembayaran, serta siklus penggajian dan personalia. Hubungan langsung dengan siklus penjualan dan penagihan akan terjadi pada titik di mana barang jadi dilepaskan atau dikreditkan dan pembebanan dilakukan ke harga pokok penjualan. Terdapat 5 aktivitas yang berbeda di dalam siklus persediaan dan pergudangan. Di antaranya yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Dan yang terakhir, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Fungsi-fungsi terkait. Bagian audit meliputi 3 fungsi, mencakup pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor akan memahami pengendalian internal terhadap 3 fungsi tersebut dan kemudian melaksanakan pengendalian serta pengujian substansi atas transaksi, baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun siklus pengajian dan personalia. Dokumen yang digunakan dalam transaksi manufaktur yaitu meliputi yang pertama, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kedua, bukti pengembalian barang gudang, yang ketiga, bukti kas keluar, yang keempat, rekap daftar upah jam kerja, yang kelima, rekap daftar gaji, yang keenam, bukti memorial, dan yang terakhir, surat order produksi. Fungsi-fungsi dalam siklus persediaan dan pergudangan, yaitu yang pertama, memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi, sehingga menghasilkan formulir yang digunakan untuk meminta Departemen Pembelian untuk memesan persediaan. Selanjutnya, menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku yang dipesan melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kualitas dan kuantitasnya. Departemen Penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Selanjutnya, menyimpan bahan baku. Setelah diterima, bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan, sehingga menghasilkan dokumen permintaan. Dan dokumen itu digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Selanjutnya, memproses barang. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Selanjutnya, penyimpanan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruangan penyimpanan menunggu dikirim. Selanjutnya, mengirim barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman barang
harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. File induk persediaan perpetual. Catatan perpetual yang terpisah biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan sistem perpetual untuk barang dalam proses. Pengendalian intern atas siklus persediaan dan pergudangan. Pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah proses yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait sejak bahan baku dipesan sampai barang selesai diproduksi dan dipindahkan ke penyimpanan. Jenis pengendalian ini dipisahkan menjadi dua kategori. Yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Dan yang kedua, pengendalian atas biaya terkait. Untuk melindungi aset, banyak perusahaan secara fisik memisahkan dan membatasi akses ke tempat penyimpanan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi untuk mengendalikan pergerakan persediaan. Klien dapat menggunakan dokumen bernomor urut untuk mengotorisasi pergerakan persediaan agar tidak terjadi penyalahgunaan aset. Salinan atas dokumen tersebut harus dikirimkan ke bagian akuntansi oleh pihak yang menerbitkan tanpa melalui personel yang bertanggung jawab atas pengawasannya. Alasan pengendalian akuntansi biaya menyusun persediaan perpetual. Yang pertama, mereka melakukan pencatatan atas persediaan yang ada, yang digunakan untuk memulai produksi atau pembelian tambahan bahan baku. Yang kedua, mereka mencatat pemakaian bahan baku dan penjualan barang jadi, yang dapat ditelaah untuk mengetahui tingkat keusangan barang yang pergerakannya lambat. Yang ketiga, mereka mencatat pertanggungjawaban atas pengamatan terhadap perbedaan antara perhitungan fisik dan jumlah yang tertera di daftar perpetual. Pengujian substantif atas siklus persediaan dan pergudangan. Pengertian pengujian substantif sendiri adalah suatu prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang dapat mempengaruhi kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Tujuan pengujian substantif terhadap akun persediaan, yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dengan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan dalam neraca. Keempat, membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang tercantum dalam neraca. Kelima, membuktikan asersi penilaian sediaan yang tercantum dalam neraca. Keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan dalam neraca. Terdapat 4 aspek dalam akuntansi biaya untuk memutuskan jenis pengujian. Yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan. Yang kedua, dokumen dan pencatatan dalam pemindahan persediaan. Yang ketiga, berkas utama persediaan perpetual. Dan yang keempat, pencatatan biaya per unit. Pengendalian fisik atas persediaan. Pengujian auditor atas pengendalian fisik bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi hanya terbatas pada tindakan pengamatan dan tanya jawab. Diamati apakah gudang dikunci dan ditangani oleh pegawai yang kompeten. Auditor dapat meminta pengawas persediaan untuk menjelaskan tugas mereka terkait dengan pengawas persediaan. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian fisik tidak memadai dan persediaan akan sulit dihitung secara akurat, maka auditor harus memperluas pengamatan ke pengujian persediaan fisik untuk memastikan bahwa perhitungannya memadai. Dokumen dan pencatatan dalam pemindahan persediaan. Perhatian utama auditor dalam hal pemindahan persediaan ialah apakah pemindahan yang dicatat benar terjadi, pemindahan yang terjadi telah dicatat, jumlah deskripsi dan tanggal transaksi dicatat dengan tepat. Pertama, auditor memahami internal control, kemudian pengujian melalui pemeriksaan terhadap catatan dan dokumen dilakukan. Berkas utama persediaan perpetual. Pengujian atas berkas induk persediaan perpetual untuk mengurangi pengujian fisik atau mengubah saat pelaksanaannya dilakukan dengan
dengan pemeriksaan dokumen, yaitu dokumen untuk verifikasi pembelian bahan yang mendukung pengurangan persediaan bahan dan peningkatan, serta pengurangan persediaan barang jadi. Pencatatan biaya per unit. Pencatatan akuntansi, biaya yang memadai harus diintegrasikan dengan catatan produksi dan catatan akuntansi lain untuk mendapatkan biaya yang akurat untuk semua produk. Auditor harus memahami internal control dan pengujian dilakukan sebagai bagian dari pengujian terhadap perolehan, penjualan dan pengajian. Pengalokasian overhead juga harus dievaluasi. Pengujian substansif terhadap siklus persediaan dibagi menjadi dua, yaitu pengujian terhadap transaksi rinci dan pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci. Auditor harus melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rinci dan pengujian visa batas pada transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi pemakaian. Karena transaksi tersebut sangat menentukan keandalan saldo persediaan. Selain itu, keandalan saldo persediaan juga dapat ditentukan dengan ketepatan visa batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi tersebut. Pengujian substantif terhadap transaksi rinci meliputi yang pertama, pemeriksaan sampel transaksi yang tercatat dalam akun persediaan pada dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, pemeriksaan pendebitan akun persediaan pada dokumen pendukung, yakni bukti kas keluar, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Dan yang terakhir, pemeriksaan pengkreditan akun persediaan pada dokumen pendukung, yakni faktur penjualan, laporan pengiriman barang, bukti pemakaian barang gudang, dan memo debit untuk retur pembelian. Pengujian visa batas transaksi meliputi yaitu yang pertama, pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Yang kedua, pemeriksaan dokumen yang mendukung berkurangnya persediaan yang disebabkan oleh transaksi penjualan ataupun pemakaian sendiri dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Pengujian terhadap saldo akun rinci. Pada hal ini, auditor harus melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan untuk membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak kepemilikan, dan penilaian persediaan. Cara untuk menginformasikan keberadaan, keterjadian, kelengkapan, hak kepemilikan, dan penilaian persediaan fisik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, surat konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang pihak luar. Yang kedua, informasi mengenai barang-barang klien yang dijual secara konsinyasi dan barang-barang titipan yang ada di tangan klien. Ketiga, informasi mengenai persediaan yang dijadikan jaminan penarikan utang. Keempat, meminta informasi mengenai metode penilaian persediaan yang dilakukan oleh klien. Kelima, memeriksa kesesuaian kos persatuan persediaan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Keenam, pemeriksaan pencatatan pendukung yang bersangkutan dengan data kos persatuan persediaan. Ketujuh, membandingkan laba bruto tahun yang diaudit dengan laba bruto tahun sebelumnya. Kedelapan, pengamatan terhadap unsur persediaan yang rusak. Kesembilan, tingkat perputaran persediaan dan dibandingkan dengan tingkat perputaran persediaan tahun sebelumnya. Ke-10, melakukan pengamatan terhadap persediaan yang lambat pemakaiannya atau penjualannya. Ke-11, meminta surat presentasi persediaan dari klien. Thank you for watching.